Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan kuruk sumangata. Tribuners, kita jumpa kembali dalam podcast series 352 Sulawesi Selatan seri kedua. Kali ini kita akan berbincang dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Haji Muhammad Hasbi, Sarjana Sains Terapan Pemerintahan, Magister Administrasi Publik, SSTP MAP dari Kabupaten Takalar. Jadi Tribuners, saya berada di studio Tribun Timur di Jalan Cendrawasih 430 Makassar, dan Pak Sekda Takalar sedang berada di Kabupaten Takalar di kantor Bupati. Kita menyapa Pak Sekda. Assalamualaikum Pak Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masih di kantor ini Pak Hasbi atau sudah? Masih di kantor. Wah, segar sekali nih Pak Hasbi. Pak Hasbi, kita mungkin sekitar 45 menit ke depan kita akan berbincang tentang Takalar melawan Corona. Kira-kira begitu tema besarnya Pak Sekda. Perbincangan kita ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-352 Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 19 Oktober. Nanti kita rayakan Sulawesi Selatan di hari ke-352. Dan di akhir perbincangan nanti Pak Sekda akan kami minta menyampaikan ucapan selamat HUT Sulsel ke-352 nanti di akhir perbincangan kita ini. Sebelumnya Pak Sekda, kita tahu bahwa Kabupaten Takalar ini tetangga langsung dengan Makassar. Kami melihat di Jalan Metro Tanjung Bunga itu hampir tiap hari itu macet kalau pagi-pagi. Rombongan pekerja-pekerja kita, karyawan-karyawan kita, mungkin dari Takalar lewat Galesong yang masuk ke Makassar. Begitupun di Jembatan Kambara di Goa, juga di situ selalu macet. Artinya perlintasan warga dari Makassar ke Takalar, dari Goa ke Takalar itu sangat tinggi sekali Pak Sekda. Itu bahkan dalam 2 tahun terakhir ini juga seperti itu, di masa pandemi pun seperti itu. Tapi pada kenyataannya kita lihat kasus corona di Takalar tidak separah yang ada di Kabupaten Goa. Apalagi tidak separah yang ada di Makassar. Mungkin Pak Sekda nanti apa sebenarnya perlakuan khusus dari pemerintah Kabupaten Takalar untuk menekan sehingga corona di Takalar ini tidak sengeri yang kita bisa lihat di kabupaten tetangga dan di kota tetangganya di Makassar. Silakan Pak Sekda, mungkin bisa memberikan gambaran ke Tribuners kita. Ya, terima kasih Tribun Timur. Saya Sekda Takalar, Haji Muhammad Hasbi, SSTP MAP. Terkait dengan corona yang melanda bangsa kita, khususnya Sulawesi Selatan dan Takalar. Kalau kami di Takalar ini dari awal bersepakat dengan para Forkopimda bahwa harus seimbang antara penanganan kesehatan dengan pemulihan ekonomi. Ya. Keduanya penting. Jadi tidak hanya satu hal. Jangan sampai kita fokus ke penanganan kesehatan, kemudian mengabaikan pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini yang menjadi konsentrasi Kabupaten Takalar, baik sebelum Takalar pernah kena zona merah, maupun pra dan pasca zona merah. Jadi kami, pemerintah Kabupaten Takalar, berkomitmen tetap mensosialisasikan dengan masif tentang pentingnya pemberlakuan protokol kesehatan di semua lini. Mulai dari pasum-pasum, kemudian masjid, pemukiman-pemukiman, sarana pendidikan, sarana pasar, dan lain-lain. Kami telah menempatkan satgas-satgas gabungan
Jadi ada keterlibatan TNI, Polri, Satpol PP, dan tim Satgas COVID yang dibentuk oleh Pemda. Nah, SDM-SDM ini yang kita siapkan, kemudian melakukan pendekatan dengan cara persuasif dan humanis. Dari pendekatan persuasif humanis itulah akhirnya masyarakat kita tetap beraktivitas, tetapi tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Sehingga Takalar sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Makassar, alhamdulillah aman-aman saja sampai hari ini, dan angka terkonfirmasi positif itu menurun drastis. Sekarang kita di zona kuning menuju hijau. Nah, itu beberapa pengantar tentang kegiatan kita dalam penanganan COVID di Kabupaten Takalar. Ya. Kita tahu corona kan sudah melanda sebagian besar wilayah Indonesia dalam 2 gelombang ini, Pak Sekda. Mungkin di Maret-April 2020, kebanyakan kabupaten kota di Sulsel mulai muncul kasus pertama pada sekitar bulan Maret-April 2020. Kemudian pada sekitar, ya mungkin itu yang disebut gelombang pertama. Kemudian pada Juli, Agustus, September 2022 ini kita disebut mengalami gelombang kedua dari varian Delta dari India itu. Bagaimana gambaran umum di Takalar dengan 2 gelombang ini, Pak Sekda? Kira puncak kasusnya, kira-kira berapa kasusnya dan di gelombang pertama dan kedua ini? Ya, jadi di gelombang pertama jumlah terkonfirmasi positif itu 456 pasien. Jadi ada 456 orang yang terkonfirmasi positif. Kemudian di gelombang kedua ini cukup tinggi, ada 1.618 orang yang terkonfirmasi positif. Jadi memang betul bahwa di tahun 2021 ini yang orang sampaikan, informasikan bahwa ini varian yang lebih cepat penyebarannya, ya, dan itu benar. Jumlah terkonfirmasi hampir 3 kali lipat, dari 456 ke 1.618. Itu di kecamatan apa saja itu, Pak Sekda? Apakah menyebar di semua kecamatan di Takalar atau ada kecamatan tertentu yang dominan? Seluruh kecamatan ada pasien terkonfirmasi positif. Cuma memang kita klaster untuk wilayah kota Kabupaten Takalar, kota Patalasang, ini yang paling tinggi dari seluruh kecamatan. Jumlah kecamatan ada 10. Ya. Nah, kecamatan kota sendiri itu yang paling tinggi dengan jumlah 645 orang. Terkonfirmasi positif sejak adanya pandemi COVID ini. Kemudian yang kedua itu kecamatan Galesong. Galesong ini 278 orang. Dan yang paling kecil angka terkonfirmasi selama 2 tahun ini adalah Kecamatan Kepulauan Tanah Keke, hanya 2 orang selama 2 tahun. Iya. Ini Patalasang ini kan yang mungkin berbatasan langsung dengan Goa, Pak Sekda? Tidak. Yang berbatasan dengan Kabupaten Goa itu adalah Polombangkeng Utara. Oh, ya. Kalau Galesong ini kan di situ perlintasan langsung dari Makassar lewat jalur belakang itu, Pak Sekda. Galesong itu ada 3 kecamatan. Jadi yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Barombong, Makassar itu adalah Kecamatan Galesong Utara. Ya. Yang tinggi angkanya ini adalah Kecamatan Galesong Kota. Oh iya. Jadi posisi Makassar, kemudian Galesong Utara, kemudian Galesong Kota, dan Galesong Selatan. Justru Galesong Utara ini di bawah angkanya dibanding dengan Galesong Kota. Ya. Berarti pemerintah Kabupaten Takalar itu sukses mengamankan perbatasan kalau ceritanya seperti itu, karena justru yang di luar perbatasan itu yang agak tinggi. Ya. Pak Sekda, ini kan sudah banyak ahli yang memperkirakan bahwa Desember nanti ini diduga, mudah-mudahan saja tidak terjadi, Indonesia ini akan mengalami lagi gelombang ketiga.
Itu karena perilaku masyarakat kita yang sejak itu penurunan level dari PPKM level 4 menjadi 3-2, itu euforia sangat tinggi sehingga tempat-tempat wisata tiba-tiba membeludak, mal-mal tiba-tiba yang buka tiba-tiba banyak sekali seperti itu. Apakah pemerintah Kabupaten Takalar sudah menyiapkan antisipasi untuk itu kalau misalnya itu terjadi, dan kita berharap mudah-mudahan tidak terjadi Desember nanti ini, Pak Sekda? Pengalaman dan pengamatan kami, Ya. angka terkonfirmasi positif itu meningkat ketika ada perubahan musim cuaca. Oh, iya, iya, iya. Selalu di akhir tahun dan di pertengahan tahun. Pada saat peralihan musim kemarau ke hujan dan cuaca berubah-ubah, ini yang menyebabkan kondisi imun para warga jadi drop. Nah, disitulah penyebaran virus gampang terjangkit, menjangkiti para warga, khususnya yang kecapean dan drop. Ya. Saya sendiri penyintas, Ya. jadi ada pengalaman bahwa memang ketika kita drop, pada waktu itu tahun lalu bulan 11, saya kena. Dan memang pada saat itu perubahan musim, pada saat itu ya sudah mulai masuk musim hujan, kemudian aktivitas tinggi dan kurang energi, kurang makan, sehingga tingkat stres tinggi karena biasanya kalau ASN itu di akhir tahun, dia punya porsi kerja yang lebih berat dibanding dengan bulan-bulan biasanya. Nah, ini kondisi-kondisi yang menyebabkan warga itu gampang terjangkit virus COVID-19. Artinya dengan pengalaman seperti itu, kemungkinan antisipasinya kan kita sudah lebih siap untuk mengantisipasi seperti itu, karena sudah ada siklus yang boleh dikatakan sesuai pengalaman ya sudah seperti itu. Jadi seperti kebanyakan ada pengamat yang mengatakan Desember nanti di situ kan seperti yang Pak Sekda katakan, peralihan dari musim hujan ya, dari musim kemarau ke musim hujan, mungkin sudah masuk musim hujan full di situ nanti. Ya, mungkin saja mungkin perlu biasa, tapi karena ya imunnya drop ya bersinggungan sedikit dengan orang yang membawa virus ya akhirnya terjangkit ya karena imun yang agak menurun. Yang pasti pemerintah Kabupaten Takalar sudah siapkan antisipasi untuk itu sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Ini kan kita sudah hampir masuk ke tahun ketiga ini Pak Sekda, berhidup dengan corona. Ya, hampir semua teman-teman di pemerintah kabupaten kota sebenarnya sudah sedikit banyak mengetahui siklus pandemi ini. Pak, kalau kebijakan pembelajaran tatap muka langsung bagaimana? Yang bisa kita ceritakan dari Takalar, Pak Sekda? Ya, jadi Kabupaten Takalar itu dari awal kami adalah kabupaten yang pertama menerapkan proses belajar mengajar tatap muka offline itu dilaksanakan. Tetapi ada ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekolah-sekolah, baik itu negeri maupun swasta. Apa saja itu syaratnya, ketentuannya? Seluruh gurunya itu wajib membuktikan bahwa telah melaksanakan vaksin. Kemudian di lingkungan sekolahnya masing-masing itu tersedia sarana-sarana protokol kesehatan seperti menyiapkan sarana cuci tangan sebelum masuk di gerbang utama sekolahnya masing-masing. Pembagian masker baru ya, yang disiapkan tiap hari oleh pihak sekolah. Dan mengatur jarak bangku-bangkunya, kemudian diatur sip-sipan. Nah, dari jumlah yang duduk biasanya 100%, ini kita atur separuhnya, 50%. Nah, kalau sudah memenuhi ketentuan itu, maka pemerintah Kabupaten Takalar melalui Bupati, minimal pejabat sekda,
merekomendasikan secara tertulis setiap sekolah. Nanti setelah diverifikasi oleh tim Satgas Covid. Seperti itu langkah kami. Ya, sejak bulan berapa itu Pak Sekda kebijakan itu kita berlakukan? Itu sudah berlangsung di sejak sebelum bulan Agustus. Sebelum, berarti ketika kebanyakan daerah masih sedang menghadapi gelombang kedua, puncak gelombang kedua, teman-teman di Takalar sudah ada kebijakan pembukaan sekolah tatap muka langsung dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan tadi itu. Ya. Selama Jadi itu, ini diambil langkahnya oleh Bapak Bupati oleh karena kita mengamati ada banyak anak-anak yang berkeliaran selama sekolah tutup. Jadi mereka berkeliaran tanpa pemantauan, pengawasan oleh orang tuanya. Malah mereka bersepeda kiri kanan, bermain, tidak terkontrol. Tapi kalau anak-anak ini kita satukan di sekolah, justru lebih tertib. Karena kebiasaan anak-anak didik kita itu, anak-anak pelajar, mereka lebih takut dengan gurunya daripada orang tuanya. Orang tuanya, betul. Jadi Pak Bupati mengambil kesimpulan lebih bagus kita konsentrasikan anak-anak ini di sekolahnya masing-masing, di pengawasan, dilaksanakan pengawasannya oleh gurunya masing-masing, dan alhamdulillah itu sukses. Karena sekolah ditutup, anak-anak sekolah justru semakin bebas di jalannya, berkeliaran seperti tadi itu yang disampaikan oleh Pak Sekdanya, ya seperti itu. Dan selama proses itu, adakah Pak Sekda temukan atau dapat laporan bahwa terjadi peningkatan kasus karena sekolah dibuka? Kalau di Takalar, menurut laporan, itu hanya satu kasus di SD Wahda yang terkonfirmasi positif anak sekolah. Itu juga karena tertular dari keluarganya. Bukan di sekolah? Bukan dari teman-teman kelasnya, teman sekolahnya yang menulari. Ya, ini kan sebenarnya kenapa terutama di Makassar ini pemerintah kota sangat-sangat hati-hati sekali membuka sekolah, karena tiba-tiba ada hasil survei akhir September lalu yang dilansir oleh Kementerian Pendidikan, itu mensurvei beberapa sekolah-sekolah yang sudah dibuka di Jawa Bali itu, dan memunculkan ribuan siswa yang positif, guru yang positif. Itu yang membuat PTM tiba-tiba kayak menjadi sesuatu yang mengerikan lagi di era ini. Tapi terbukti di Takalar justru aman-aman saja ya Pak Sekda. Malah sejak Agustus sampai sekarang hanya kasus itu pun tidak terjadi di sekolah. Ya, artinya ya sesuai dengan pengalaman kita, mungkin beda juga dengan pengalaman di tempat lain di Jawa Bali itu. Ya, sehingga sebenarnya ya seperti yang di Bupati baru kemarin menegaskan jangan usah takut untuk sekolah tatap muka, yang penting benar-benar pengawasan terhadap protokol kesehatan itu dilaksanakan secara konsisten dengan komitmen yang tinggi. Ya. Ke depan adakah nanti kayak selama ini kan mungkin dari Agustus sampai sekarang ini modelnya masih setengah ya Pak Bupati ya? Pak Sekda? Ya masih. Jadi aturan protokol kesehatan menjaga jarak itu harus kita terapkan. Ya. Jadi jaga segala kemungkinan yang terjadi, jangan sampai anak-anak ini berinteraksi langsung, jangan sampai ada kontak body langsung. Jadi terkonfirmasi positif itu bisa terjadi ketika pengawasan lengah. Tapi kalau guru-gurunya disiplin, yang selama ini guru-gurunya banyak berdiam diri di rumah, jenuh, mana tambah anak-anak ini, ya menurut kami bukannya malah berkualitas, tapi malah yang ada mereka jago-jago main TikTok kalau di rumah, tidak belajar. Jadi lebih bagus kita fokuskan mereka belajar di sekolah, pengawasan guru-guru, komitmennya itu harus terbangun antara pemerintah daerah dengan
guru-guru yang mengajar. Ya. Jadi pilihannya sederhana. Apakah tetap mau belajar di rumah atau kita belajar di sekolah, tapi komitmen harus kita bangun. Ya. Menjaga prokes, mengawasi anak-anak. Jangan sampai mereka ini berinteraksi langsung, main-main, kontak bodinya itu ada terjadi antar mereka sehingga bisa menularkan satu sama lain. Sepanjang pertemuannya ini jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, saya kira tinggal satu yang bisa membuat anak-anak ini terkonfirmasi, yakni penularan dari keluarganya masing-masing. Iya, betul. Ya karena itu tadi, kecenderungan anak-anak kita lebih takut pada gurunya dibanding orang tuanya. Kalau di rumah ya pasti hampir dikatakan tidak pakai masker lagi kalau di main di sekitar rumah. Tapi kalau di sekolah mereka mungkin juga karena dia lihat temannya pakai masker, akhirnya juga dia merasa perlu untuk pakai masker. Jadi itu sambil mungkin pemerintah Kabupaten Takalar melakukan vaksinasi ya terhadap anak-anak kita dan guru-gurunya ya Pak Sekda. Bagaimana sejauh mana perkembangan vaksinasi kita? Untuk vaksin ini yang kita kebut adalah vaksin pelajar tingkat SMA. Untuk anak SD kan belum, sambil menunggu ketersediaan vaksin yang khusus untuk anak SD. Tapi kalau untuk pelajar-pelajar remaja ini sudah dominan dan persentasenya hampir seluruh siswa kecuali yang punya riwayat penyakit yang tidak dianjurkan, itu yang kita tidak rekomendasikan. Dan ini intens. Di Takalar itu targetnya setiap hari kami harus mencapai angka kurang lebih 2.000 yang tervaksin. Supaya herd immunity-nya sampai angka 70% ini bagi warga Takalar harus kita realisasikan. Kalau kita lihat Eropa sudah melaksanakan pertandingan bola di stadion itu tidak pakai masker lagi karena herd immunity-nya sudah dia capai. Ya. Itu tujuan kita, menggenjot kerjasama kolaborasi dari Polri, TNI, Pemda melalui Dinas Kesehatan. Ini tiap hari kami berdampingan sama-sama mensisir desa ke desa. Dengan target itu, minimal 2.000 per hari itu Pak Sekda ya? Minimal 2.000 per hari targetnya di Takalar. Sekarang sudah berapa persen Pak Sekda totalnya kira-kira? Posisi angka sekarang ini menghampiri 50%. 50%. Target kita itu kan hanya 70% warga. 70%, ya. Iya. Berarti mungkin 2021 ini sudah akan tercapai tuh. Kira-kira paling telat itu di 2022 sebelum semester pertama lah. Awal, oh ya gitu ya. Oke. Pak Sekda ini kan seperti yang Pak Hasbi tadi katakan bahwa selama pandemi ini Kabupaten Takalar sekuat mungkin melakukan kebijakan sehingga sektor kesehatan dan ekonomi tetap beriringan jalan bersama. Ya, kalau boleh kami tahu sektor-sektor apa saja yang cukup membantu pertumbuhan ekonomi di Takalar selama era pandemi ini, Pak Sekda? Iya, jadi hampir di seluruh Indonesia yang paling banyak membantu itu di sektor pertanian. Ya. Karena ini harus terus bergerak kalau komoditi pertanian itu. Karena kebutuhan pangan kan ini wajib. Kita bisa bayangkan kalau komoditi-komoditi pangan pokok ini tidak ditanam, maka kita misalnya mungkin akan kelaparan, akhirnya jadi drop imun. Nah untuk di Takalar, alhamdulillah aktivitas petani itu jalan terus. Kebiasaan warga Takalar itu menanam padi jagung. Jadi biasanya padi jagung atau padi jagung-jagung. Nah, 3 kali masa tanam. Nah, di luar itu ada sentra UMKM. Nah, ini salah satu visi misinya Bupati Takalar dan Wakil Bupati, bahwa Pemda setiap tahun itu membantu
UMKM di seluruh pelosok kecamatan. Kita setiap tahunnya membuat sentra-sentra UMKM yang baru supaya ada pendapatan harian bagi warga-warga. Yang bisa survive di tengah pandemi ini hanya pendapatan harian. Bentuk bantuan dari pemerintah itu seperti apa, Pak, Sekda, untuk teman-teman UMKM itu? Pengalaman 3 tahun terakhir, kita membangun sarana-sarana untuk tempat penjualan mereka. Jadi ada di daerah pesisir, kita bangunkan gazebo-gazebo untuk wisata kuliner ikan segar. Jadi kalau tim Tribun Timur di hari weekend mau berkunjung ke Galesong Raya, Galesong Utara, Galesong Kota, dan Galesong Selatan, di sepanjang pesisir itu penuh dengan wisata kuliner ikan segar, baik dari skala kecil maupun skala besar. Kemudian di Daya dan Mafsu itu kita hidupkan sektor pariwisata. Jadi ada multiplier efek dari pariwisata yang hidup di Tope Jawa itu. Tope Jawa itu keluar sebagai tempat wisata terpopuler tahun 2019. Jadi di sana ada banyak pelaku-pelaku UMKM karena hadirnya pariwisata itu. Nah, ini yang sangat membantu warga kita survive di tengah pandemi. Jadi pemerintah siapkan tempatnya di situ, gazebo-gazebonya, gardu-gardunya, tinggal teman-teman pelaku KSM mendaftar. Kalau memenuhi syarat ya silakan tempati di situ, dan tentu saja dengan tetap menjaga kebersihan ya Pak Bupati, karena biasa juga itu teman-teman kita agak lalai di situ. Saya sering ke Beba, Pak Sekda. Oh iya, di sana ada tempat pelelangan ikan Di yang sana ikannya segar dan murah. Murah sekali. Tinggal dibeli satu Dekat dari Makassar juga. Ya. Memang kebijakan sekarang ini kan kebanyakan di pemerintah kabupaten kota kan fokusnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Ya. Kalau boleh kami tahu di Takalar di sini seperti apa kebijakan pemerintah? Mungkin ada alokasi, kalau boleh kita katakan persentase alokasi penganggaran untuk pendidikan dan kesehatan seperti apa gambarannya Pak Sekda? Oh iya. Jadi kalau kita berbicara pendidikan, itu sudah ada porsi kewajiban penganggaran dari negara. Ya. Minimal 20% itu harus terpenuhi. Ya. Jadi untuk pendidikan itu sudah otomatis kita penuhi 20% setiap tahun. Jadi tidak berubah itu kalau pendidikan. Nah, untuk kesehatan ini orang lebih kenal dengan istilah refocusing. Artinya re itu kembali, fokus. Kita diminta oleh pemerintah pusat seluruh Pemda kembali fokus ke penanganan COVID. Jadi di kesehatan itu ada angka 8% dari APBD, DAU dan dana bagi hasil. Nah, nilai besaran dari dana DAU dan dana bagi hasil itu dipotong 8% untuk difokuskan ke penanganan kesehatan. Di penanganan kesehatan itu ada dua. Satu, kita membuat pos komando di kelurahan-kelurahan desa. Kemudian yang satunya itu untuk penanganan dan pas. Jadi kalau di Takalar ini kurang lebih 45 miliar untuk keseluruhannya antara desa dan dinas kesehatan. Jadi untuk sektor kesehatan itu sekitar tadi itu 45 miliar itu Pak Sekda? Ya, 45 miliar. Ya, ini juga sering menjadi masalah ini di beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan dan mungkin di seluruh Indonesia. Itu kerjasama dengan BPJS. Ya, tentu Pak Sekda sangat paham. Saya kira BPJS ini sangat sering sekali mendatangkan kesalahpahaman dengan warga kita. Kadang kita tidak tahu ya, tiba-tiba dianggap bahwa ini tidak ditanggung BPJS, oh ini ditanggung BPJS. Nah, bagaimana di Takalar
kondisi kerjasama antara kolaborasi BPJS dengan pemerintah kita di Takalar, Pak Sekda? Ya, alhamdulillah kalau Kabupaten Takalar itu sudah 3 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan UHC, Universal Health Coverage. Artinya kabupaten yang mengcover warganya di atas angka 80%. Untuk Kabupaten Takalar sudah posisi 98% yang tercover warganya. Jadi kita sudah 3 tahun dapat penghargaan dari BPJS. Dan rumah sakit kita, Rumah Sakit Pajonga Dengalle, itu keluar sebagai rumah sakit terbaik dalam hal pelayanan JKN. Dalam mewakili kategori kelas tipe C ya, untuk rumah sakit daerah di cabang Makassar. Jadi boleh dikatakan selama 3 tahun ini tidak ada masalah dengan kolaborasi BPJS dan pemerintah kabupaten di Takalar, Pak Sekda? Kalau Takalar tidak ada. Karena kami mendapat penghargaan daerah rahasianya itu, Pak? yang Kira-kira apa kuncinya, Pak Sekda? Apakah karena pemerintah, teman-teman dari pemerintah kabupaten sering koordinasi atau sering diskusi dengan teman-teman PPJS sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman, kesalah pengertian? Halo? Ya. Halo, Pak Sekda? Jadi skemanya kan ada 3. Ya. 1, pembiayaan oleh APBN melalui Kemensos. Diusul melalui Kemensos, itu pengusulannya boleh dilaksanakan setiap bulan. Di setiap tanggal 1 sampai dengan 12 setiap bulannya. Bagi warga yang tidak tercover, kami proaktif melalui Dinas Sosial untuk diusulkan setiap bulan yang tidak tercover. Nah, kedua, melalui provinsi, ini ada bantuan keuangan, subsidi untuk mengcover jaminan BPJS itu. Nah, ketiga, melalui APBD. Nah, skema 3 inilah yang kami kombinasi, hitung bersama dengan tim BPJS, berapa sih warga Takalar yang belum tercover. Yang tidak tercover, itu kita handle melalui APBD. Jadi yang tidak di-cover melalui Kemensos ya, dengan provinsi, kita cover dengan komitmen yang tinggi bersama dukungan DPRD Kabupaten Takalar untuk pembiayaan penuh di atas angka 90%. Kalau saya tidak salah, sudah 2 tahun ini sudah 98% Takalar pembiayaannya. Jadi memang menguras APBD juga untuk pembiayaan BPJS, tapi kan ini untuk kemaslahatan kesehatan umat. Jadi kami tidak mau diprotes oleh warga. Jangan sampai ada warga yang insidentil kejadian di penanganan kesehatan, kemudian bermasalah di jaminan kesehatannya tidak ada. Kan kasihan. Halo? Ya, yang 2% itu kira-kira apanya mami itu dari galangan apa itu yang 2% yang kan sudah 98% berarti tinggal 2% yang tidak tercover. Apa kendalanya itu yang 2%? Ya tentu kemampuan APBD. Hampir seluruh daerah itu punya program-program kegiatan yang juga prioritas. Jadi tidak hanya di satu sektor. Ya. Kalau dananya ini full kepada BPJS semata, kasihan program kegiatan yang lain. Ya, mungkin kebetulan Takalar ini kan penduduknya kecil. Sampai hari ini data terbaru itu kurang lebih 300.000 warga. Ya. Ya. Pak Sekda, bagaimana dengan Destra Nasda kita di Takalar? Seperti apa kolaborasinya dengan pemerintah kabupaten, terutama di masa pandemi ini, Pak Sekda? Oh ya, jadi Dekranasda itu kan diketuai oleh Ibu Bupati yang juga sebagai ketua tim penggerak PKK. Jadi dominan penggerak PKK ini, timnya itu juga jadi tim Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah.
Nah, di Takalar itu ada beberapa pengrajin binaan Dekranasda. Selama pandemi, justru ini disenangi oleh ibu-ibu rumah tangga, pengrajin, karena mereka stay di rumah, kemudian dikunjungi oleh tim Dekranasda dan PKK. Mereka membawa pelatih-pelatih yang profesional, bagaimana cara membuat kemasan yang bagus, kemudian kerajinan takalar yang populer di Galesong, Songkok Guru, ada gerabah, guci di Kabupaten Takalar, dan olahan-olahan lainnya. Ini Ibu Bupati jagonya kalau masalah pendampingan Dekranasda. Jadi sudah banyak penghargaan. Ibu Bupati langsung bawa tim ahli ke rumah-rumah warga, itu tinggal warga kumpul di rumah itu baru datang dilatih, begitu Pak? Kan mereka berkelompok Pak, jadi ada kelompok-kelompok pengrajin. Iya. Identifikasi datanya itu melalui kecamatan dan dinas koperasi, UMKM, perdagangan. Ya. Binaan mereka inilah yang dikunjungi oleh ibu-ibu pengurus Dekranasda bersama PKK Kabupaten dan PKK Kecamatan sampai ke PKK Desa Kelurahan. Nah, ini intens jalan, tanpa pandemi pun intens jalan. Jadi tergantung komitmen dari Ketua Dekranasdanya, yang kebetulan Ketua Dekranasda itu adalah Ibu Bupati. Siap. Tapi kalau Porkopimda sendiri bagaimana? Seperti apa jalur koordinasi selama ini di masa pandemi ini? Apakah kami ada pertemuan berkala begitu atau seperti apa Pak Sekda? Ada. Pertemuannya rutin. Ya. Jadi kita setiap bulan kan ada pertemuan rapat koordinasi, mengevaluasi seluruh kejadian. Jadi apa yang terjadi di Takalar selama 1 bulan terakhir dan rencana yang akan kita lakukan ke depan, itu dibahas di rapat koordinasi itu. Di luar itu, kami lanjut dari percakapan grup WA. Ada kejadian-kejadian, di grup WA koordinasinya itu intens. Dan bukan hanya setiap bulan, hampir seluruh momen acara. Disitulah tempat kita berkoordinasi, apa yang harus kita lakukan bersama. Ya, pada intinya Porkopimda Takalar ini kompak, sangat kompak untuk saat ini. Ini ya, kita berbincang. Saya sebenarnya agak tertarik ini Pak Sekda, ini masih kelihatan sangat muda sekali. Bisakah Pak Sekda ceritakan sedikit ini latar belakangnya Pak Sekda sebelumnya? Oh iya. Ya, memang saya mungkin saat ini yang termuda di antara yang ada. Jadi saya lahir tahun 81 Pak. Wih, masih muda sekali. Saya ini Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, STPDN. Iya. Nah, kemudian perjalanan karir itu pernah menjadi lurah 2 kali, sekretaris camat 2 kali, kemudian menjadi kepala bidang perikanan kelautan. Nah, pada zaman saya menjabat, dibangun itu pelabuhan Beba. Nah, kemudian setelah itu bertugas di Dinas PU Pekerjaan Umum. Dan dari Dinas Pekerjaan Umum sebagai sekretaris dinas waktu itu, mutasi pindah tugas ke sekretaris BKD, Kepegawaian Daerah. Dari kepegawaian kemudian pindah lagi ke Dinas Lingkungan Hidup, juga masih sebagai sekretaris dinas. Jadi sudah beberapa kali menjadi sekretaris dinas. Nah, ternyata ada open bidding, seleksi terbuka, lulus di Dinas Pertanian. Jadi menjadi Kepala Dinas Pertanian, kemudian ada nomenklatur baru, kelembagaan baru, maka seluruh pejabat pada saat itu diwajibkan uji kompetensi ulang. Nah, kami lagi-lagi lulus di 2 OPD, Dinas Perikanan dan
Pertanian dan Ketahanan Pangan. Tadinya hanya pertanian, sekarang Dinas Ketahanan Pangan itu bergabung di Dinas Pertanian menjadi Pertanian dan Ketahanan Pangan. Jadi saya kembali menempati pertanian dan ketahanan pangan. Nah, setelah dari pertanian ketahanan pangan ya akhirnya sekarang di posisi yang ada sekarang. Seperti itu, Pak. Ya. Dari setelah lulus di STPDN langsung memang pengangkatan di Takalar, Pak Sekda. Sejak awal. Langsung penempatan di Takalar. Oh, langsung di Takalar, Pak ya. Dari langsung lurah dan seterusnya seperti yang diceritakan tadi. Nah, sekarang sudah dipucuk. Kalau di pemerintahan kan sekarang Pak Sekda sudah dipucuk, sudah di sekretaris daerah, sudah Pamum paling, kalau mau dibilang paling senior, malah mungkin paling muda, tapi posisinya paling tinggi sekarang ini. Iya. Aduh. Adakah Pak Sekda merasa ada apa, atau Pak Sekda memang asli Takalar? Iya, asli Takalar. Orang tua memang dari Takalar dan saya lahir di Takalar. Memang kan kalau dalam tradisi kita di Sulawesi Selatan, pamung-pamung senior itu kan memang dari Takalar, produknya dari zaman-zaman dulu. Kalau kita baca-baca sejarah, apalagi kan ada Pak Rias Rasid juga yang berdarah Takalar yang justru menjadi tokoh senior di STPDN, situ bahkan Menteri Otonomi Daerah itu. Ada resepnya barangkali Pak Sekda bisa sukses memimpin senior-senior di pemerintahan? Ya, jadi kalau saya sih prinsipnya bekerja itu menjaga 2K, kualitas dan komitmen, itu saja. Jadi bagaimana kita bekerja itu menunjukkan kualitas pekerjaan. Bagaimana supaya kantor yang kita pimpin itu berkualitas di mata seluruh orang, tidak bermasalah hukum, kemudian berprestasi, inovatif, ya itulah maksud dari kualitas. Nah, di sisi lain, kita harus menjaga komitmen dengan pimpinan. Pimpinan siapa saja. Ketika kita menjadi kepala OPD, maka ada beberapa pimpinan di atas kita. Ada sekretaris daerah, ada wakil bupati, ada bupati. Ini harus kita menjaga komitmen dengan mereka para pimpinan itu. Apa itu komitmennya? Tentu ada perjanjian kinerja yang diharapkan oleh para pimpinan itu. Kitalah yang bertugas merealisasikan dengan baik supaya tujuan organisasi ini, tujuan berpemerintahan ini bisa tercapai. Seperti itu saran dari saya, pengalaman pribadi saya. Pak Sekda, ini kan Takalar dalam 2 periode ini, kalau boleh sesuai dengan pengamatan kami sebagai wartawan, itu Takalar kurang diuntungkan sebenarnya dari segi politik. Kalau kita lihat mulai dari zamannya Pak Burhanuddin, Bupati Takalar sebelumnya, sekarang Pak Samsari juga, artinya antara legislatif dengan eksekutif kelihatannya kalau boleh dikatakan tidak harmoni juga tidak, tapi pada faktanya pemerintahan Takalar di zaman ini kita mendengarkan sempat terjadi impeach, sempat terjadi apa, meskipun itu bisa diredam dengan kebersamaan yang lebih, saya kira itu tidak terjadi karena tokoh-tokoh di Takalar masih lebih mengedepankan kepentingan jangka panjang dibanding kepentingan jangka pendek. Dan tentu saja Sekda sebagai penggerak utama di birokrasi memiliki peran penting di tengah seperti itu. Saya rasa saya dapat merasakan betapa beratnya tanggung jawabnya Pak Hasmi sebagai Sekda di tengah situasi seperti itu di Takalar. Ada yang bisa Pak Hasmi ceritakan dalam menghadapi situasi seperti itu? Ya, jadi ciri masyarakat demokratis itu, kalau masyarakatnya kritis, maka bisa kita katakan daerah itu adalah daerah yang demokratis. Kalau masyarakatnya diam, tidak kritis, maka itu bukan ciri masyarakat. Kalau ini dari dulu hingga sekarang itu sangat demokratis, dinamikanya tinggi.
Jadi Ya. bukan hanya baru dua ini. Sebelum-sebelumnya juga Takalar itu selalu menjadi pendobrak Takalar itu. Dan ingat sejarah lampau, Takalar pernah menjadi pusat pemerintahan Sulawesi Selatan, di mana pada saat itu Makassar dikuasai Belanda, sehingga ibu kota Makassar itu sementara pusat pemerintahan dipindahkan ke Pulau Bangkeng. Nah, lahirlah Ya. satu kelaskaran namanya Laskar Pejuang Republik Indonesia Sulawesi. Raja-raja Sulawesi berkumpul di Takalar, Lapris. Lapris. Monumennya masih ada. Nah, itu Laskar Pejuang Republik Indonesia Sulawesi. Nah, pada saat itu Panglima Lapris itu Ranggong Den Romo. Ada nama jalannya di Makassar. Iya, iya. Sekarang beliau sudah jadi Dan pahlawan nasional. Raim Polong Bangke, inilah raja Polong Bangkeng yang menginisiasi lahirnya Lapris. Dan inilah inisiator yang memindahkan sementara pusat pemerintahan pada saat itu. Akhirnya diutuslah Robert Wortel Mungisidi ke Makassar memantau situasi. Robert Wortel Mungisidi itu hanya sekretaris Lapris pada saat itu. Nah, kemudian gugur. Ranggong Dan Romo. Ranggong Den Romo Panglima, kemudian Robert Wortel Mungisidi itu sekretaris Iya, iya, iya. Lapris. Jadi diutus oleh panglimanya ke Makassar memantau situasi, gugur, ditembak oleh Belanda. Kemudian jadi pahlawan. Nah, itu sejarah masa lampau tentang Takalar. Kalau berbicara Takalar, memang dinamika politik itu tinggi di Takalar. Dan itu menandakan bahwa masyarakat Takalar ini cerdas-cerdas karena dinamika politiknya tinggi. Dan alhamdulillah kejadian dinamika antara DPRD dengan eksekutif itu kami anggap sebagai hal biasa saja yang di mana semakin sering terjadi dinamika, maka kita berpemerintahan itu semakin matang dan ada pengalaman yang tidak bagus itu kalau mengulang kesalahan yang sama. Tapi kalau berbuat untuk kebaikan, jangan pernah takut untuk mengalami kegagalan. Yang kita perlu takuti adalah melakukan kegagalan 2 kali. Seperti itu. Siap. Itu yang Pak Sekda ceritakan tadi itu Takalar menjelang kemerdekaannya. Sebelumnya kan sudah kita kenal ada Karenggalesong yang justru menjadi pejuang, bahkan mungkin seluruh, bukan cuma Indonesia, bahkan sampai di luar negeri beliau berjuang untuk Nusantara waktu itu ya. Pak Sekda, kira-kira apa lagi yang dibutuhkan Takalar ke depan ini supaya bisa semakin lebih cepat melejit ini ke depan menurut pengamatan Pak Sekda? Kami Takalar itu punya potensial luar biasa. Ya. Kami secara geografis punya pesisir laut terpanjang 74 km garis pantainya. Makanya untuk saat ini ikon pariwisata pesisir itu lari ke Takalar karena Makassar sudah jadi kawasan pelabuhan. Nah, ada sedikit di Tanjung Merdeka, Tanjung Bayang, dengan di sebelah selatan Trans. Tetapi kan masyarakat Makassar ini juga jenuh kalau terlalu dekat. Dia butuh perjalanan yang agak panjang, tetapi tidak juga terlalu jauh. Nah, Takalar lah tempatnya. Karena berbatasan dengan Makassar, makanya Galesong itu ribuan orang setiap weekend, mulai dari Jumat sampai dengan Minggu itu luar biasa pengunjung domestik dari Makassar ke Kabupaten Takalar untuk menikmati kawasan wisata pantai yang ada di sepanjang Galesong. Nah, itu potensi di pariwisata ya. Kemudian kami juga punya dataran tinggi di Komara Pegunungan yang sekarang jadi bendungan di sana. Nah, di sana ada taman berburu rusa. Jadi kalau mau tembak rusa ada lahannya di Kabupaten Takalar. Dan di Mangarabombang
di wilayah selatan ini sekarang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional kawasan industri Laikang. Jadi ada investasi dari kawasan berikat Nusantara. Kalau di Jakarta itu di Marunda. Nah ini di Kecamatan Mangarabombang itu ada satu lokasi namanya Desa Laikang yang sebentar lagi kita akan tetapkan menjadi Kecamatan Laikang karena di sana adalah kecamatan kawasan industri. Di sana Jadi ada potensi Takalar ini besar-besar. Hmm. Di sana di Laikang itu ada apa di situ Pak Sekda? Kebetulan di sana kami ada lahan luas ex program transmigrasi dulunya. Oh. Tapi karena sudah tidak terpakai, makanya itu dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan industri. Karena kawasan industri di Makassar mungkin lokasinya sudah padat, bergeser ke Goa sebagian, Maros sebagian, akhirnya kawasan berikat Nusantara Jakarta itu memilih Laikang sebagai pusat kawasan industri. Nah di sana nanti itu investasinya 42 triliun. Kalau ya, jadi nilainya menyerap tenaga minimal 20.000 tenaga. Jadi memang ini sangat menguntungkan Kabupaten Takalar. Kami bisa bayangkan Takalar ini adalah Bekasi kedua nanti. Jadi selain penyangga Kota Makassar berbatasan langsung, pariwisatanya diminati oleh penduduk kota, kemudian kawasan industrinya juga besar. Jadi insya Allah ini nanti akan membuat multiplier efek yang cukup besar. Yang merasakan multiplier efeknya itu adalah warga Takalar sendiri. Estimasinya Seperti kapan itu, Pak Sekda? Estimasinya, kalau misalnya menurut ancang-ancangnya Pak Sekda, Laikang itu jadi kecamatan kira-kira berapa tahun ke depan lagi? Sudah jadi kecamatan, kita sudah tetapkan perdanya. Berarti tinggal peresmian kawasannya itu aja nanti yang akan segera dilakukan ya? Nah, ini masih tahap kepembebasan tanah. Ya. Jadi ada sebagian tanah warga itu yang berada di sekitar aset Pemda. Inilah yang akan dibebaskan dulu. Jadi setelah itu dibebaskan, tanah eks transmigrasi ini menunggu SK penetapan lokasi dari Gubernur Sulawesi Selatan. Kalau itu sudah selesai semua urusan administrasi agrarianya, pertanahannya, maka selanjutnya tahapannya adalah pembangunan pabrik-pabrik. Seperti itu, Pak. Kalau ancang-ancang Pak Sekda Sindang dan pemerintah kabupaten, pabrik-pabrik apa saja nanti ada di situ Pak Sekda? Kira-kira? Sudah banyak yang berminat investasi. Jadi saya dengar ada pabrik bodi mobil, kemudian ada pabrik kaleng, pabrik baterai. Jadi sudah banyak, itu beberapa yang menyatakan minat. Jadi kawasan berikat itu, di mana mereka berinvestasi, ngikut semua perusahaan-perusahaan asing masuk ke kawasan berikat. Memang namanya kawasan berikat ya? Kawasan berikat. Ya, jadi itu adalah BUMN, salah satu BUMN, Badan Usaha Milik Negara, Kawasan Berikat Nusantara, KBN, yang kebetulan itu dipimpin oleh mantan Direktur Tona saat dulu, Pak Sattar Taba, tapi sudah pensiun juga, sudah terjadi pergantian. Oke. Dan ini kan dekat sekali dengan Makassar, dekat dengan laut, jadi mobilisasi dari antar pulaunya juga akan semakin cepat nanti langsung dari Takalar. Dan kalau kita lihat sejarahnya, lagi-lagi kalau kita baca sejarah di sana kan justru pelabuhan terbesar sebenarnya dari zaman dulu kan justru sebenarnya ada di sana, di Galesong itu Pak Sekda. Ya, benar. Ya. Jadi Takalar dulu itu maju, Pak. Ya. Kami dulu zaman Belanda sudah memiliki kereta api
betul. Takalar Makassar. Iya. Nah, kemudian Galesong itu adalah wilayah armada lautnya kerajaan Goa dulunya. Iya, Jadi betul. anak Sultan Hasanuddin yang dikenal dengan nama Imam Mindori. Nah, itulah yang berjuang ke Jawa membantu Trunojoyo. Nah, sampai tersohor pasukan lautnya. Jadi memang Galesong itu dari dulu adalah wilayah laut pesisir Ya, pantai, kekuatan armada lautnya kerajaan Goa. Begitu ceritanya. ya. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Sekda. Satu lagi, tinggal kami berharap Pak Sekda mewakili pemerintah Kabupaten Takalar menyampaikan selamat ulang tahun Sulawesi Selatan yang ke-352. Insya Allah bulan ini kita sebenarnya sudah memasuki bulan-bulan ulang tahun Sulawesi Selatan. Cuma puncaknya nanti pada tanggal 19 Oktober. 19 Oktober 2021. Jadi ini tahun ulang tahun Sulawesi Selatan yang ke-352. Ya. Silakan Pak Sekda. Ya, terima kasih. Kami dari pemerintah Kabupaten Takalar mengucapkan selamat milad ke-352 Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir lebih melayani, lebih inovatif, dan lebih berkarakter. Jaya Sulawesi Selatan ke-352. Ya. Terima kasih. Jaya Sulawesi Selatan ke-352. Tribuners, demikian perbincangan kami dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar Haji Muhammad Hasbi, Sarjana Sains Terapan Pemerintahan dan Magister Administrasi Publik SST MAP dalam podcast series 352 Sulawesi Selatan seri kedua. Saya AS Kambi, wakil pemimpin redaksi Tribun Timur. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Haji Muhammad Hasbi SST MAP atas kesediaan beliau meluangkan waktu untuk berbincang dengan Tribuners yang kita selama kurang lebih 1 jam ini. Dan kita akan berjumpa kembali dalam podcast series 352 Sulsel seri ketiga berikutnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.